Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Tia Pramana, NIM 19050049, Teknik Dirgantara B. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang komposit dan inspeksi sebagai tugas ujian tengah semester. Yang pertama itu kita akan nanti membahas karakteristik, materialnya, fabrication teknik, composite safety, soft safety, terus kita akan membahas inspeksinya, terus identifikasi kerusakannya, serta teknik perbaikannya. Yang pertama, apa itu komposit? Komposit yaitu dua atau lebih bahan bekerja sama di mana masing-masing menyumbangkan sifat strukturalnya sendiri. Yang kedua, masing-masing mempertahankan identitas uniknya. Atau bisa disebut juga dua komponen utama, yaitu serat penguat, keramik kuat namun rapuh, lem plastik tangguh namun fleksibel. Secara kesimpulannya, komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut. Yang kedua, ada tipe-tipe dasar dari komposit. Yang pertama, bakalan terjadi secara alami atau terjadi di alam, contohnya seperti kayu. Yang kedua, ada buatan yang diproduksi dari bahan alami untuk meningkatkan kealamiannya, contohnya ada kayu lapis, konkret, dan adob. Yang ketiga, ada sintesis, diproduksi dari bahan buatan untuk meningkatkan buatannya. Contohnya ada fiberglass, serat grafit, dan aramid. Kita bisa lihat spesifik strength-nya, di mana Kevlar ini hampir menyentuh 2 gigapascal. Sedangkan titik terendahnya itu ada di steel. Aluminium berada di tingkat kedua, titanium ketiga, gelasnya keempat, dan seterusnya. Keuntungan dari komposit ini yaitu tidak menimbulkan korosi dan permukaannya halus relatif mudah dicapai. Banyak metode manufaktur juga yang tersedia, contohnya seperti hand lay-up, vacuum bagging, resin transfer molding, pultrusion, filament winding, dan resin infusion. Selanjutnya ada rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, bisa jadi 4-10 kali lipat dari logam. Selanjutnya ada struktur yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti mengorientasikan serat untuk membawa beban tertentu. Dan kekurangan dari komposit itu yaitu padat, diperlukan pelatihan khusus untuk membuat komposit, bahan bakunya yang mahal, peralatan manufaktur yang mahal, masalah kesehatan dan keselamatan untuk material, tidak dapat didaur ulang, sedikit atau tidak ada peringan sebelum kegagalan, dan beberapa bahan mungkin tidak kompatibel dengan logam, contohnya seperti galvanis series, yaitu karbon mulia dan aluminium aktif. Selanjutnya kita akan beralih ke tenunan komposit, yaitu tenunan polos, satu di atas dan satu di bawah setiap benang lainnya, yang artinya memberikan stabilitas kain, dan tenunan yang paling tidak lentur. Yang kedua, tenunan keranjang ini mirip dengan benang lusi polos, tapi dua di atas dan di bawah, lebih lentur dan lebih kuat dari yang tenunan polos. Yang ketiga itu ada crowfoot, yaitu lebih lentur, lebih mudah dibentuk dan pada senyawa kurva, 3 benang di atas dan 1 benang di bawah. Selanjutnya ada satin 5 harness, mirip dengan crowfoot tetapi satu lagi benang pengisi, 4 di atas dan 1 di bawah, lebih lentur dari crowfoot. Yang selanjutnya ada satin 8 harness, mirip dengan 5 harness kecuali satu benang mengapung di atas 7 dan di bawah 1. Nah, ini termasuk tenunan yang termahal, bagus untuk permukaan kurva yang majemuk, dan tenunan yang sangat lentur dan memiliki drag yang bagus. Ini kita bisa lihat, ini ada plane wave, ini ada yang 4 harness, ini ada yang 5 harness, dan ini ada 8 harness. Selanjutnya tekstil terminologinya. Yang pertama ada warp direction, yaitu sejajar dengan arah panjang gulungannya, dan juga didefinisikan sebagai sejajar dengan tepi selvage-nya. Yang kedua itu ada fill direction-nya, 90 derajat ke arah warp, tetapi selvage ke tepi tenunan ikat, terkadang disebut sebagai arah pakan. Yang ketiga itu ada selvage edge, yaitu tepi anyaman rapat untuk mencegah tepi raffling dan sejajar dengan benang lungsin. Yang keempat itu ada bias, yaitu sudut 45 derajat ke benang lungsin, dan kain dapat diregangkan sepanjang bias tetapi jarang di sepanjang lungsin. Nah, ini kita bisa lihat warp surface-nya itu adalah panjangnya yang ini. Terus ini ada fabric board-nya itu gulungannya. Nah, komposit tingkat lanjut dibuat berdasarkan desain.
orientasi serat dibanding dengan sifat. Semakin banyak serat dalam arah tertentu, maka akan semakin kuat dan kaku. Derajat searah untuk tegangan dan kompresi. Dua arah untuk kurang lebih 45 derajat untuk geser. Terus untuk kurang lebih 2 derajat itu kontrol sudut serat dan meningkatkan kinerja dengan menempatkan serat pembawa beban di bagian luar komponen. Selanjutnya kita beralih ke ketentuan tata letak. Ketentuan tata letak yang pertama ada simetris, di mana laminasi yang semua orientasi lapisannya simetris terhadap bidang tengah laminasi. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini, ada symmetric layout dan unsymmetric layout. Selanjutnya ada balance, di mana laminasi seimbang memiliki jumlah lapisan bersudut plus dan minus yang sama. Terus yang selanjutnya ada quasi isotropik, di mana laminasi yang diletakkan dengan jumlah lapisan yang sama pada sudut 0 derajat, plus 45 derajat, minus 45 derajat, dan 90 derajat. Selanjutnya ada nesting dan stacking, atau biasa kita sebut dengan bersarang dan bertumbuk, di mana penempatan lapisan sehingga serat dari satu lapisan sejajar dengan benang dari lapisan yang berdekatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini kan seperti menumpuk. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang soft safety atau keamanan suatu toko untuk membuat suatu komposit. Pertama itu ada di lingkungan kerja, di mana kita harus menjaga agar area tetap rapi dan teratur. Dan ketika kita bekerja, kita harus membuang wadah pencampur dengan benar dan menjauhkan sisa-sisa kain yang tersapu dan membersihkan tumpahan serta menjaga kebersihan alat. Terus jangan menghalangi akses peralatan keselamatan. Nah, selain itu, selain keamanan toko, kita harus juga safety terhadap diri kita sendiri atau keamanan pribadi. Seperti respiratornya harus kita pakai, terus kita kenakan mantel toko atau masker yang diberikan oleh pihak perusahaan untuk menjaga safety terhadap diri kita sendiri. Kita harus juga menggunakan pelindung mata. Terus setelah kita bekerja membuat komposit tuh, karena banyak partikel debu yang bakalan menyangkut di mungkin tubuh kita atau hal-hal yang sensitif lainnya, kita harus mandi segala macam agar kita tetap bersih. Terus alat udara saluran fleksibel dapat mengambil nyawa sendiri jika tidak aman. Kita juga harus butuhkan sambungan alat dari supply udara sebelum mengganti pemotong, cakaran pengamplasan, dan bor. Terus jauhkan knalpot dari orang lain. Jangan pernah meniup permukaan dengan udara bertekanan yang menyebabkan proyektil dan dapat menyebabkan delaminasi. Selanjutnya, gunakan sikat atau penyedot debu untuk membersihkan bagian mesin dan meja kerja. Yang selanjutnya ada keamanan alat. Keamanan alat itu seperti kita menggunakan pelindung mata yang sudah disediakan, terus menggunakan masker debu saat memotong, begitu kita memotong, mengebor, atau mengamplas. Terus saat kita memotong itu kita harus berhati-hati karena alat yang kita gunakan ini rata-rata emang tajam, relatif tajam ya. Terus keamanan untuk pengeboran nih kita juga harus hati-hati. Kita harus pakai sarung tangan. Intinya apa yang disediakan oleh perusahaan atau apa yang disediakan oleh toko tempat kita bekerja, kita harus gunakan sebaik mungkin untuk safety ke diri kita sendiri. Begitu juga ketika kita mengamplas, kan ada namanya amplas kasar, amplas halus. Itu hati-hati untuk mengamplas suatu komposit karena nanti partikel debunya itu bisa mengenai kulit kita atau pori-pori kulit kita atau bisa mata kita. Jadi harus tetap menggunakan safety baik dari mata, terus memakai masker atau mantel yang disediakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang inspeksi dan identifikasi suatu kerusakan. Kenapa sih kita harus inspeksi suatu komposit? Karena presentasi komposit yang jauh lebih besar di dunia saat ini kegagalannya sangat prematur. Dan untuk mendeteksinya ini kita harus melakukan identifikasi yang teliti segala macam untuk mengidentifikasi apa sih kerusakan yang terjadi di dalam komposit tersebut. Nah, untuk klasifikasi inspeksinya itu ada dua, yaitu inspeksi tidak merusak dan inspeksi merusak. Di mana inspeksi tidak merusak ini ada visual, ada ultrasonik, ada inframerah, dan termografi. Untuk panduan visualnya kita biasakan dengan memeriksa diagram atau gambar yang berlaku. Terus jika kita perlu, lepaskan lapisan permukaan yang di sekitar area yang rusak. Selanjutnya periksa secara taktis dengan menggerakkan tangan di atas permukaan yang tersangka. Semisal kayak kita mengidentifikasi nih, meraba-raba, oh ini ada yang nonjol, itu termasuk visual nih.
Nah, selanjutnya ketika emang ada yang rusak, intinya kita harus menggunakan kepekaan terhadap apa yang tahan kita dapatkan ketika kita menginfeksi suatu masalah. Misal kita menginfeksi ini ada kayak benjolan nih di suatu komposit nih menggunakan tangan, itu kan nanti ada kayak benjolan tuh, kita paham oh ini ada benjolan nih, berarti kita harus memotongnya atau menggantinya. Begitu juga dengan ultrasonik, inframerah, dan termografi. Jenis kita akan beralih ke jenis kerusakan, yaitu kerusakan kosmetik di mana cacat pada permukaan luar yang tidak melibatkan tulangan struktural, biasanya hanya keripik atau goresan. Ya, kerusakan kosmetik ini kayak goresan lah, goresan-goresan kecil. Terus kerusakan akibat benturan ini terkena benda asing karena penanganan yang ceroboh selama pengangkutan atau penyimpanan. Terus ada kerusakan laminasi padat. Struktural atau non-strukturalnya kerusakan yang meluas di bawah perlindungan permukaan dan mempengaruhi struktural laminasi padat di bawahnya. Yang selanjutnya ada klasifikasi kata sekunder, yaitu terjadi antara dua prakomponen yang disembuhkan, baik bersifat struktural atau non-struktural. Selanjutnya ada kerusakan struktural sandwich, yaitu kerusakan komposit struktural sandwich ada 3 jenis, laminasi saja, laminasi dan inti, penetrasi sandwich. Nah, setelah kita melakukan identifikasi suatu komposit itu, kita harus punya cara gimana sih cara kita memperbaikinya. Yang pertama itu dari lingkungan ya, pastikan area perbaikan memiliki ventilasi yang memadai. Area harus benar-benar tertutup dan kontrol suhu dan kelembapan. Suhu minimumnya itu 16 derajat dan maksimalnya 24 derajat. Nah, isolasi area atau proses lainnya yang menghasilkan debu, uap, minyak, dan kontaminan lainnya. Terus isolasi permukaan yang berdekatan yang mungkin bersentuhan dengan perangkat sebelum aplikasi. Nah, untuk suara nih, perbaikan suara, ketahui informasi layout seperti jumlah play dan jam uapnya. Jika Anda tidak mengetahuinya, kita bisa mengukur ketebalannya. Selanjutnya, hapus kontaminan permukaan dan pelarut dan lepaskan pelapis permukaan, cat atau lapisan gel secara mekanis. Terus selanjutnya ada penghapusan kerusakan inti. Nah, jika setelah terjadi kerusakan pada material inti harus disingkirkan terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji lubang. Selanjutnya langkah pemotongan. Untuk mencapai pemotongan langkah yang tepat dalam laminasi, setiap lapisan serat yang berurutan harus dihilangkan. Perhatian besar harus dilakukan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Nah, yang terakhir, step terakhir nih, kita harus membersihkan semua yang udah kita lakuin tadi untuk menjaga kebersihannya, baik itu udah mengamplas, gergaji, dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.